Halo, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi terkait dengan market segment, dan mengapa pemasar perlu melakukan segmentasi, dan penjelasan mengenai segmentasi geografik dan demografik. Adapun anggota dari kelompok 4, yaitu Fatmawati, Virginia Putri Nugrani, Gabriel, Ahmad Fatoni Amiruddin Akbar, Gilang Permana Nasarudin. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda heterogen, menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar karena sejumlah alasan. Pertama, segmentasi pemasaran membuat pemasaran lebih mudah. Dalam arti segmentasi memungkinkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan kelompok pelanggan yang lebih kecil yang memiliki karakteristik yang sama. Kedua, segmentasi pasar adalah untuk menemukan ceruk pasar. Ketiga adalah efisiensi. Dalam hal ini, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya untuk melayani segmen terbaik, segmentasi geografis dan segmentasi demografis. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar menjadi unit geografis seperti negara, negara bagian, kawasan, kabupaten, kota, atau lingkungan. Perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa area, atau dapat beroperasi di semua area tetapi memperhatikan variasi lokalnya. Dengan cara itu kita dapat menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di area perdagangan, lingkungan, bahkan toko individu. Dalam tren yang berkembang disebut pemasaran akar rumput, aktivitas semacam itu berkonsentrasi untuk sedekat mungkin dan secara pribadi relevan dengan pelanggan perorangan. Segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis pasar terbagi berdasarkan variabel seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kebangsaan dan kelas sosial. Salah satu alasan variabel demografis sangat populer di kalangan pemasar adalah karena variabel tersebut sering dikaitkan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang lainnya adalah karena mudah diukur. Berikut cara pemasar menggunakan variabel demografis tertentu untuk menyegmentasikan pasar. Usia dan siklus hidup. Keinginan dan kemampuan konsumen berubah seiring bertambahnya usia. Contoh merek pasta gigi seperti Colgate menawarkan 3 lini produk utama untuk menargetkan anak-anak, orang dewasa, dan konsumen yang lebih tua. Begitu juga dengan produk Pampers membagi pasarnya menjadi prakelahiran, bayi baru 0-5 bulan, bayi 6-12 bulan, balita 13-23 bulan, dan anak prasekolah 24 bulan ke atas. Life stage atau tahap kehidupan. Segmentasi tahap kehidupan berkaitan dengan posisi seseorang dalam perjalanan hidupnya, seperti mengalami perceraian, pernikahan kedua, merawat orang tua yang lebih tua, memutuskan untuk hidup bersama dengan orang lain, memutuskan untuk membeli rumah baru, dan sebagainya. Gender atau jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki sikap dan perilaku yang berbeda, sebagian didasarkan pada susunan genetik dan sebagian lagi sosialisasi. Wanita cenderung lebih berpikiran komunal dan pria lebih ekspresif dan diarahkan pada tujuan. Wanita cenderung mengambil lebih banyak data di lingkungan terdekat mereka dan pria fokus pada bagian lingkungan yang membantu mereka mencapai suatu tujuan. Income atau pendapatan. Segmentasi pasar berdasarkan pendapatan adalah proses yang mengarah pada kelompok orang yang homogen, yang memiliki gaji tahunan atau bulanan yang serupa. Kategorisasi audiens di segmen masing-masing membantu perusahaan atau organisasi menargetkan audiens potensial. Namun pendapatan tidak selalu memprediksi pelanggan terbaik untuk produk tertentu. Generation atau generasi. Setiap generasi atau kelompok sangat dipengaruhi oleh waktu di mana ia tumbuh, musik, film, politik, dan peristiwa penting pada periode itu. 1. Milenial, generasi Y. Lahir antara 1979 dan 1994. Juga dikenal sebagai eco-boomers, konsumen ini telah terhubung hampir sejak lahir, bermain game komputer, mengakses web,
mendownload musik, terhubung dengan teman melalui pesan instan dan ponsel. 2. Generasi X, lahir antara 1964 dan 1978. Mereka dibesarkan di masa-masa yang lebih menantang, ketika orang tua yang bekerja bergantung pada penitipan anak atau meninggalkan anak-anak mereka sendiri setelah sekolah, dan perampingan perusahaan menyebabkan ancaman PHK dan ketidakpastian ekonomi. Keragaman sosial dan ras diterima dan teknologi dengan cepat mengubah cara orang hidup dan bekerja. Mereka adalah generasi pertama yang menemukan tantangan serius untuk melampaui standar hidup orang tua mereka. Mereka merasakan kemandirian dan kemampuan untuk menangani keadaan apapun. 3. Generasi Baby Boomers, lahir antara 1946 dan 1964. Meskipun mereka mewakili target kaya, pemasar sering mengabaikan mereka. Mereka menuntut produk yang biasanya dapat membalikkan waktu seperti alat bantu pewarna rambut, keanggotaan klub kesehatan, krim pengencang kulit, suplemen nutrisi, dan makanan organik. 4. Silent Generation atau generasi diam, lahir antara 1925 dan 1945. Mereka mendefinisikan ulang apa artinya usia tua. Banyak orang dalam kategori ini tidak menganggap diri mereka tua. Pelanggan ini sangat menuntut, tetapi juga lebih bersedia membayar harga penuh daripada rekan mereka yang lebih muda. Ras dan budaya. Pemasaran multikultural adalah pendekatan yang mengakui bahwa segmen etika dan budaya yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang cukup berbeda untuk menuntut aktivitas pemasaran yang ditargetkan, dan bahwa pendekatan pasar massal tidak cukup disempurnakan untuk keragaman pasar. Terima kasih. Salam hangat dari kelompok 4.